Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Kembali lagi di channel Inspirasi Pendidikan bersama saya Supriyadi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Sinjai kelas 723B. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan aksi nyata yang telah saya lakukan setelah saya mempelajari modul 1.3, yakni menentukan visi, prakarsa perubahan, dan kanvas bagja prakarsa perubahan. Sahabat-sahabat guru hebat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan agar calon guru penggerak sebagai agen perubahan pendidikan di Indonesia. Dan salah satu wujud aksi nyata yang saya lakukan adalah dengan membuat visi prakarsa perubahan dan kanvas bagja perubahan. Namun, sebelum lanjut, saya akan membahas secara singkat tentang pengertian visi. Ibu dan Bapak guru hebat, visi adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Jadi, visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Nah, adapun visi saya selaku calon guru penggerak yang saya kembangkan di kelas saya adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, dan terampil di era abad ke-21 berlandaskan kearifan sosial budaya lokal. Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut, saya merancang sebuah prakarsa perubahan, yakni mengembangkan pembelajaran berbasis IT untuk mengembangkan keterampilan abad 21. Nah, selanjutnya, untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya buat, maka saya merancang sebuah kanvas bagja. Bagja adalah model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi sebagai terjemahan bebas yang diadaptasi dari model 5D sebagai bagian dari inquiry apresiatif, yaitu define, discover, dream, design, and deliver. Nah, adapun yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja, secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Selanjutnya, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Nah, adapun pertanyaan yang saya kembangkan untuk buat pertanyaan ini adalah, apa yang harus kami lakukan untuk mengembangkan pembelajaran berbasis IT? Nah, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mengajak seluruh stakeholder pendidikan untuk berdiskusi terkait pentingnya mengembangkan pembelajaran berbasis IT bagi murid. Yang kedua, mencari referensi tentang pembelajaran berbasis IT yang bisa diterapkan di sekolah. Yang ketiga, mengobservasi tingkat kemampuan siswa dalam pembelajaran berbasis IT. Nah, itulah bagja yang pertama atau prakarsa perubahan dari membuat pertanyaan utama. Next, yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan dalam tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Nah, adapun tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data,
Apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak atau multi unsur? Pertanyaan yang saya ambil pelajaran ini atau discover adalah yang pertama, sekolah apakah yang telah mempunyai pengalaman telah berhasil menerapkan pembelajaran berbasis IT untuk mengembangkan keterampilan abad 21? Yang kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid bisa membuat mereka bisa senang dalam melakukan pembelajaran berbasis IT? Next, yang ketiga, situasi apa yang ada di sekolah yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran berbasis IT? Dan pertanyaan yang keempat adalah, keterampilan apa yang seharusnya kami miliki dan membantu kami mewujudkan pembelajaran berbasis IT? Next, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, mencari tahu sekolah yang telah melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis IT. Next, yang kedua, melakukan wawancara dengan responden dari sekolah yang telah menerapkan pembelajaran berbasis IT. Misalnya dengan kepala sekolahnya, guru, tenaga kependidikan, dan juga murid-muridnya. Nah, itulah beberapa pertanyaan dari ambil pelajaran. Next, yang ketiga, gali mimpi atau dream. Nah, pada gali mimpi ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Adapun tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan. Menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Nah, selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang saya ambil dari gali mimpi ini adalah yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi setelah kegiatan pembelajaran berbasis IT? Next, yang kedua, bagaimana perasaan saya jika semua murid sudah memiliki atau mampu mengembangkan pembelajaran berbasis IT? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang akan kami lakukan jika pembelajaran berbasis IT sudah berkembang? Next, yang keempat, apa saja sumber daya yang tersedia untuk mempertahankan pembelajaran berbasis IT? Nah, adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, membuat catatan tentang perkembangan anak secara berkala tentang kemampuan pembelajaran berbasis IT yang telah dilakukan. Next, yang kedua, melakukan pemetaan tentang progres kegiatan pembelajaran berbasis IT di sekolah. Apakah mayoritas peserta didik sudah mahir atau belum? Next, yang ketiga, mengadakan kegiatan lomba mengetik atau membuat animasi untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran berbasis IT. Dan next, yang keempat, mendatangkan narasumber yang berasal dari luar sekolah untuk menambah spirit baru dalam kegiatan pembelajaran berbasis IT. Nah, next, jabarkan rencana atau desain. Nah, pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Nah, adapun tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada tahap jabarkan rencana atau desain adalah yang pertama, apakah langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran berbasis IT di sekolah? Next, yang kedua, berapa lama target kegiatan pembelajaran berbasis IT agar bisa membudaya? Next, yang ketiga,
Tindakan apa yang bisa mendukung usaha membudayakan pembelajaran berbasis IT? Yang keempat, bagaimana cara mengukur tingkat kemajuan pembelajaran berbasis IT di sekolah? Dan yang kelima, bagaimana cara untuk saling menyemangati antar sesama warga sekolah agar kegiatan pembelajaran berbasis IT bisa diterapkan? Nah, adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, membuat daftar capaian kemampuan setiap peserta didik dalam pengoperasian IT oleh masing-masing wali kelas yang ada di sekolah. Yang kedua, wali kelas membuat target capaian per bulan dalam bentuk grafik. Yang ketiga, meminta kepada seluruh warga sekolah untuk mengingatkan agar konsisten melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis IT di kelas. Nah, selanjutnya, yang terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat, termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Adapun tindakan di dalam tahap ini yang dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Misalnya, protokol atau SOP, budaya belajar atau monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada tahap atur eksekusi atau deliver ini adalah yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan membantu tingkat perkembangan kegiatan pembelajaran berbasis IT? Pertanyaan kedua, siapa saja yang akan kami libatkan dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran berbasis IT ini? Pertanyaan ketiga, kapan kegiatan pembelajaran berbasis IT mulai dilakukan? Nah, adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah yang pertama, kepala sekolah selaku penanggung jawab akan mengobservasi pembelajaran berbasis IT tersebut. Yang kedua, seluruh GTK saling mengobservasi terkait kegiatan pembelajaran berbasis IT yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran berbasis IT mulai dilakukan secara rutin di awal semester genap tahun pembelajaran 2022-2023. Nah, sahabat-sahabat guru hebat, demikianlah video aksi nyata kali ini. Semoga saya bisa mewujudkan visi yang telah saya rancang dan bisa menghasilkan output siswa yang berakhlak mulia, cerdas, dan terampil. Amin. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.